Seorang waria berangkat umroh dengan menggunakan baju wanita dan beribadah sebagaimana ibadahnya wanita. Gimana pendapat Umi? Umi marah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar calon tamu Allah, para duyufur rahman? Semoga sehat selalu dan dalam persiapan untuk berangkatnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini lagi viral sebuah informasi terkait seorang waria yang berangkat umroh dengan menggunakan pakaian perempuan. Pakaian muslimah lengkap dan juga melakukan ibadah sebagaimana ibadah perempuan. Dia tawaf, dia sa'i, dia ke raudhah, dia juga berusaha mengecup hajar aswad dengan busana-busana perempuan sebagaimana muslimah. Mendengar informasi ini, Umi terpancing dan terpanggil ya untuk ikut berbicara di konten ini. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke ranah ibadah umroh yang biasa Umi berikan edukasi. Tadinya Umi nggak biasa untuk mengomentari infotainment atau gosip-gosip seperti dari dunia artis, tapi ini menyangkut ibadah, menyangkut umroh, menyangkut ranah yang biasa Umi bahas. Karenanya Umi ingin ikut berbicara, mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran, menjadi sebuah manfaat juga bagi kita semua. Terus terang bagi Umi yang terbiasa dengan aktivitas mengedukasi jamaah umroh, memberikan informasi tutorial tentang umroh, melihat kejadian seorang waria berpakaian wanita dan ibadah sebagaimana ibadah wanita, itu merasa marah, tercabik-cabik, dan seolah-olah apa yang sedang Umi lakukan ya, mengedukasi jamaah umroh, kayak diberantakin sama dia gitu. Kenapa? Ya dia beribadah seenaknya sendiri gitu. Bahkan dengan percaya diri dan merasa benar, dan kemudian juga menyalahkan orang yang mengomentari, yang menasehati. Seolah-olah ibadah itu ya urusan dia masing-masing. Memang ibadah urusan masing-masing, tapi dalam hal ini karena ini sudah dilakukan juga oleh public figure, dan dia juga katanya bukan pertama kali, dan ini masuk ke dalam ranah ritual ibadah umat muslim yang mayoritas adalah umat muslim, itu adalah umat terbesar terlebih di Indonesia. Khawatir ini menjadi sebuah contoh buruk yang atas nama toleransi atau atas nama hak asasi akhirnya jadi pembenaran ke depan bahwa ibadah seperti ini dibenarkan dan dibolehkan. Umi ingin bersuara bahwa terus terang ini sebuah hal yang salah dan konyol. Ini sebuah kesalahan, tidak ada kebenaran sama sekali, walaupun itu dengan bungkus ibadah umroh. Memang dia tawaf, dia sholat, dia sa'i, dia ke raudhah, berdoa, ya Allah, ya Allah. Dia berdoa dan ya Allah mendoakan orang lain bahkan untuk celaka. Kemudian juga ya Rasulullah, terima kasih hamba sudah dipanggil ke sini. Di raudhah dia sebagaimana yang lain gitu berdoa, seolah-olah itu sebuah hal yang baik yang dia lakukan. Tapi teman-teman, walaupun itu sebuah hal yang baik ya dari kacamata umum, kacamata lahiriah atau kacamata kebiasaannya, itu memang sebuah hal yang baik, di sana doa, ibadah, sholat seperti orang taat. Tetapi sebenarnya pondasi dia sudah salah di awal. Apa tuh pondasinya? Yaitu iman.
kita baru bisa menunaikan ibadah ritual setelah kita punya iman dulu. Nah, iman itu salah satunya adalah iman kepada Allah yang menciptakan kita, dan juga iman terhadap qada dan qadarnya Allah. Itu adalah bagian dari rukun iman. Termasuk mengimani qada qadar itu adalah tentang penciptaan diri kita yang ditakdirkan dengan laki-laki kalau laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Sementara dia sendiri sudah menolak itu semua dengan melakukan yang namanya istilah transgender itu. Ya. Dia takdirnya laki-laki, seharusnya dia mau mengakui itu, mengimani itu, dan melaksanakan kewajiban dan semua aturan-aturan yang dibebankan atau yang diberikan kepada laki-laki. Nah, itu basicnya dia tidak ada. Dia sudah menolak takdir Allah, menolak penciptaan dia oleh Allah, sementara dia melakukan ibadah ritual semaunya dia, seversinya dia, karena dia merasa perempuan, hanya merasa kan, merasa perempuan. Lalu siapa yang sebenarnya sudah mengakui dan melegalkan dia sebagai perempuan? Umi sudah nggak paham tuh, kalau transgender itu diakuinya sama siapa? Bahwa dia perempuan diakuinya sama siapa? Apakah negara kita memang sudah memberikan satu jenis kelamin baru untuk perempuan seperti itu? Atau laki-laki yang menjadi perempuan seperti itu, atau perempuan yang menjadi laki-laki? Apakah ada memang legalitasnya bahwa dia itu jenis kelamin apa gitu, campuran atau gimana? Setahu Umi belum ada, setahu Umi ya. Hanya istilah-istilah keren aja, transgender, berpindah kelamin gitu kan. Tapi jenis kelamin sendiri diakui nggak? Nah, kalau di dalam bernegara saja belum ada pengakuan itu, apalagi dalam agama nggak ada. Jadi jelas kita hanya ada kewajiban sebagai laki-laki dan perempuan, udah, tidak ada yang di tengah-tengah. Dan apalagi dalam hal umroh, ya Umi sering kali kan dibahas di video-video Umi. Bagaimana aturan pakaian perempuan, bagaimana cara ibadahnya perempuan, sholatnya perempuan, wudunya perempuan. Kemudian nanti aturan-aturan masuk masjidnya, aturan-aturan ke raudhahnya, dan semuanya. Nah, bayangkan dia dengan entah dari mana pembenarannya melakukan ibadah itu versi dia. Dia sholat, dia tawaf, dia sa'i dengan baju perempuan, dengan cara perempuan, dia menutup aurat memang. Padahal kalau laki-laki itu di mata agama itu dia laki-laki, tidak boleh ada yang ditutupi. Kalau dia laki-laki, maka kain ihram yang dia pakai yang di atas, ya, yang menutupi sebelah bahu dia, kemudian di bawah cuma pakai kain ihram satu helai tanpa pakai celana dan apa-apa. Sementara dia kan sekarang menggunakan baju perempuan, itu sudah ngaco, sudah ngaco. Apalagi nih, masalah lebih besarnya lagi adalah bukan hanya dia sendiri yang salah, tapi dia sudah memberikan efek kepada yang lain. Coba bayangkan bagaimana dia melakukan ibadah di sana, berkumpul bersama perempuan, ya. Berapa orang yang sudah salaman sama dia, cipika-cipiki sama dia sebagai sesama perempuan ya di mata yang lain. Itu sudah membatalkan wudhu orang lain. Itu sudah membuat non muhrim ya bagi orang lain. Terus lagi dia masuk ke raudhah, padahal ke raudhah itu jelas hanya perempuan, hanya laki-laki dan laki, perempuan dan perempuan. Sholat mungkin berdekatan, berdempetan. Di kamar juga mungkin ya. Di kamar juga kan kita harus perempuan sama perempuan, laki sama laki. Gimana itu coba? Kekacauan yang dia tularkan akibat dia memaksakan diri menjadi wanita padahal dia laki-laki. Jadi bukan hanya dosa dia sendiri, tapi dia sudah memberikan kekacauan bagi yang lain. Dia wudhu bersama perempuan lain. Dan ini nggak bisa ditolerir sebagai sebuah hak asasi ya menurut Umi. Ini sebuah hal yang salah, yang keliru. Bahkan kebodohan yang jangan sampai dibiarkan begitu saja. Kita punya aturan dalam beragama, kita punya batasan dalam melakukan ibadah. Tidak boleh hanya karena versi kita, hanya karena kesukaan kita, hanya karena perasaan kita. Karena Allah sudah mengatur begitu detail tentang tata cara beribadah bagi umatnya. Karenanya dalam menyikapi ini terus terang Umi marah.
marah karena kelakuannya, terus terang bukan karena kepada orangnya, karena kelakuan ini sebuah hal yang sangat menyimpang. Allah membenci orang laki-laki menyerupai perempuan, begitupun sebaliknya, dan apalagi dia membawa madarat bagi yang lain dengan kelakuannya tersebut. Dan satu hal lagi yang membuat Umi miris, kenapa hal ini bisa dibiarkan, bisa lolos gitu loh. Bukankah pada saat sebelum berangkat itu ada prosedur yang harus kita lewati? Ada pembuatan paspor, visa, kemudian proses-proses lain lah. Seharusnya sih si travel tahu ini jenis kelaminnya apa. Seharusnya pembimbingnya paham, tahu. Tidak boleh diperlakukan sama. Kalau memang dia laki, nggak boleh diperlakukan seperti perempuan, disatukan dengan perempuan. Itu selain kebohongan juga kedoliman bagi yang lain. Mutawifnya gimana gitu? Kok bisa semuanya diam dan membiarkan? Teman-teman umrohnya coba, dia bergandengan tangan dengan teman-teman umrohnya padahal dia laki-laki. A'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Akhir zaman memang Allah memberikan banyak sekali ujian bagi kita. Banyak sekali macam-macam karakter manusia. Umi dalam hal ini bukan membenci orangnya ya, tapi kita membenci kelakuannya, membenci apa yang dia lakukan karena itu sudah keluar daripada syariat Islam. Setiap agama pasti punya aturannya dan kita nggak boleh memberikan aturan itu oleh versi kita sendiri-sendiri, gitu. Dan Umi mengajak kepada semuanya, terutama para penonton Umi dimanapun berada, kita yang ingin tulus beribadah ke tanah suci, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tolong jangan dicampur adukan kedoliman, kebatilan dengan kebenaran. Jika kita melihat kedoliman di depan mata, ya diingatkan dengan cara kita. Apalagi ini menyangkut tempat suci umat Islam seluruh dunia di Mekah Al-Mukarramah. Kalau Mekah Al-Mukarramah sampai mentoleransi hal-hal seperti ini, maka itu akan menjadi contoh buruk nanti ke depan buat masa generasi ke depan, bahwa oh bisa ya transgender umroh, oh bisa ya waria umroh, oh bisa ya orang-orang yang menyimpang itu umroh, aman ya, nggak apa-apa kok, dibolehkan kok, selamat kok mereka pulang. Dan itu menjadikan sebuah hal yang buruk, walaupun memang mereka selamat secara duniawi, mereka nggak apa-apa kok, nggak diazab sama Allah. Bukan itu, belum tentu azab Allah itu diberikan langsung di dunia. Bisa jadi Allah itu justru memberikan pembiaran karena ingin memberikan kita pelajaran, memberikan kita kesempatan. Peduli nggak kita dengan kondisi seperti itu di muka bumi ini sekarang? Akan diamkah kita? Atau kita akan peduli? Atau malah kita mendukung hal seperti itu terjadi dan merusak generasi kita ke depan? Na'udzubillah. Yuk perkuat iman, tambahkan ilmunya dalam beragama, dalam berkehidupan. Jangan sampai kita ikut-ikutan dan menjadi rusak. Semoga kita dihindarkan dari orang-orang seperti itu yang sudah keluar dari kodrat. Dan kalau bisa jangan sampai terjadi lagi di lingkungan kita ada orang-orang seperti itu yang keluar dari kodratnya. Jangan dibiarkan. Jangan seperti sekarang tuh kayak orang seperti itu tulang lunak dan lain-lain itu seolah-olah dimaklumi gitu keberadaannya. Jangan. Dalam porsi apapun, dalam profesi apapun, seharusnya jangan dibiarkan. Jangan ditolerir ada orang-orang seperti itu yang menyimpang. Laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki, seharusnya tidak boleh ditolerir ada dan eksis. Apalagi untuk beribadah. Karena pelan tapi pasti itu akan menjadi contoh bahwa yang seperti itu dibolehkan. Bagaimana kita nanti bertanggung jawab atas anak-anak kita ke depan? Saudara Umi semuanya, mungkin Umi emosional pada saat ini, mohon maaf, agak keras dan agak emosional karena memang ini kayak sebuah hal yang tidak bisa dibiarkan menurut Umi. Apalagi Umi seorang yang concern edukasi umroh, kayak orang ini hadir dengan seenaknya dan mencabik-cabik aturan agama kita,
seolah-olah dia benar dengan ibadahnya, seolah-olah dia bebas apapun yang versi dia. Nah, sementara kita nggak bisa seperti itu. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya lahir dan batin, dari segala fitnah akhir zaman. Perkuat iman, bertambah lagi ilmunya, dan jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang rusak di akhir zaman ini. Pilih travel yang baik, pilih teman rombongan yang baik, pembimbing yang baik, yang tahu agama, bukan hanya yang bisa mengantarkan Anda umroh, karena umroh itu bukan hanya sampai di sana, bukan hanya jalan-jalan, bukan hanya menikmati Mekah dan Madinah, tapi kita harus beribadah yang kira-kira Allah ridho, yang mendapat berkah dan rahmat Allah, jauh dari murkanya Allah. Tidak semua orang umroh dapat berkah dan dapat rahmat Allah. Bisa jadi umroh dapat laknat Allah juga. Na'udzubillah. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Jadikan pembelajaran. Silahkan komen pendapat Anda sendiri di bawah. Kita bisa diskusi ini sebagai bagian daripada dakwah untuk umat, bukan sebagai menggibahi, insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Baitullah.